Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 ingin menjelaskan materi tentang akar demokrasi di Indonesia. Apakah pengertian dari demokrasi? Berdasarkan etimologinya, demokrasi berasal dari kata demos dan kratos dalam bahasa Yunani. Dua kata tersebut memiliki makna rakyat dan pemerintahan, sehingga demokrasi dapat didefinisikan sebagai suatu bentuk pemerintahan yang memberikan rakyat kewenangan penuh untuk memilih legislator yang kemudian mengatur negara mereka. Akar-akar demokrasi di Indonesia dimulai ketika lahirnya organisasi-organisasi kebangsaan, hingga saat ini di mana kekuasaan tertinggi berada di tangan rakyat, dan pengaruh dari demokrasi salah satunya ialah kebebasan berpendapat rakyat. Perkembangan demokrasi di Indonesia tidak terlepas dari sejarah perjuangan bangsa. Hal tersebut dapat dilihat dari lahir dan berkembangnya organisasi-organisasi kebangsaan. Contoh organisasi kebangsaan yaitu Budi Utomo, Sarekat Islam, dan Indische Partij. Dengan munculnya organisasi kebangsaan, maka tonggak demokrasi di Indonesia telah dimulai, terlebih ketika adanya Kongres Pemuda Kedua, di mana melalui Kongres Pemuda Kedua tersebut membuahkan hasil kesepakatan penting dan sekaligus telah menyatukan semua komponen pemuda Indonesia. Peristiwa tersebut juga sering disebut dengan lahirnya Sumpah Pemuda. Kemudian, pada perkembangan selanjutnya, rakyat menjadi penting bagi pelaksanaan suatu tatanan negara, di mana sistem ini diterapkan dalam politik Indonesia dalam beberapa masa, yakni demokrasi liberal, demokrasi terpimpin, Orde Baru, hingga saat ini reformasi. Hingga saat ini, pengaruh yang dihasilkan dari pelaksanaan demokrasi salah satunya ialah dengan adanya kebebasan berpendapat dari setiap komponen masyarakat. Hal ini dilakukan untuk kemajuan negara dan bangsa. Prinsip-prinsip demokrasi antara lain yaitu adanya kontrol atau kendali masyarakat terhadap keputusan pemerintah, adanya pemilihan yang jujur dan teliti, adanya hak memilih dan dipilih, adanya kebebasan berpikir dan menyatakan pendapat tanpa ancaman, adanya kebebasan mengakses informasi, dan adanya kebebasan berserikat yang terbuka. Sedangkan manfaat demokrasi diantaranya adalah untuk kesetaraan sebagai warga negara, pluralisme dan kompromi, memenuhi kebutuhan-kebutuhan umum seperti kebijakan yang mencerminkan keinginan rakyatnya, menjamin hak-hak dasar, dan pembaruan kehidupan sosial. Sekian materi yang dapat kami sampaikan. Kami mohon maaf apabila ada salah kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.